Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Banyumas ingin bertanya. Buya, saya waktu kecil pernah bermain dengan mainan orang lain yang kata ibu saya ketinggalan. Namun, sekarang mainan itu telah hilang dan saya tidak tahu pemiliknya siapa. Pemiliknya juga setahu saya tidak mencari mainan itu lagi, Buya. Jika saya tanya ke ibu saya, kemungkinan dia akan menganggap saya aneh dan memarahi saya karena saya juga terkena was-was yang sehingga sangat menjengkelkan. Bagaimana, Buya? Saya sangat was-was jika nanti di akhirat saya diminta pertanggungjawaban karena membuat mainan itu hilang. Kemungkinan yang ada di hati saya orang itu sudah tidak memikirkan mainan itu lagi, Buya. Mungkin sudah ikhlas atau lupa karena memang mainan itu kecil dan tidak seberapa. Was-was ini membuat saya tidak tenang dan mengganggu sekolah saya, Buya. Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Was-was banyak. Ini was-was model baru lagi. Dia ngambil mainannya seseorang. Setelah itu dia was-was. Jangan-jangan nanti dituntut oleh Allah. Orang merasa takut kepada Allah, takut melakukan keharaman, takut melakukan dosa adalah hal yang baik. Cuman jika tidak disertai dengan ilmu yang cukup, bisa saja membahayakan. Bisa menjadi orang putus asa. Pertanyaan sebelumnya, ada orang melakukan dosa putus asa, was-was malah putus asa. Sampai berkata sepertinya Allah sudah tidak mengampuni aku karena dia was-was sebetulnya. Dia tidak tahu bahwasanya Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Adapun yang bertanya ini adalah was-was. Harus kasih ilmu dulu, kemudian harus terapi ada. Biasanya kalau urusan was-was itu ada hubungannya dengan masalah psikologinya lagi, Masya Allah. Jadi yang pertama dengan ilmu, pangkas keraguan-raguan itu. Caranya bagaimana? Daripada mikir, kok Anda pusing mikir terus. Anda kira-kira berapa sih harganya mainan tersebut? Ambil nilainya berapa? Kira-kira berapa main? 1.000, 20, ambil 10.000, 20.000, sudah selesai. Lalu Anda kembalikan kepada orang tersebut. Orangnya nggak tahu, letakkan di masjid, kotak amal masjid. Selesai. Sudah aku bayarkan. Ya Allah, sampaikan kepada yang bersangkutan. Selesai. Bebaskan dari diri Anda. Karena orangnya sudah tidak tahu. Dan begitulah. Di saat kita ingin membayar utang kepada orang yang sudah nggak ada, gampang. Jangan pusing, jangan was-was, takut nanti aku dituntut di akhirat. Aku pernah punya utang kepada seseorang, tapi orangnya hilang, nggak tahu kemana. Aku takut, ini aku baca ini hukuman bagi orang yang pinjam duit nggak balik. Dia terstres. Ada cara, solusi. Kalau memang Anda sudah punya uang, kalau Anda tidak punya uang, tidak dosa Anda tidak bayar utang karena Anda tidak punya uang. Kok Allah Maha Kasih. Bahkan yang punya uang harus berikan waktu, tempo. Fanadiratun ila maisarah. Tapi kalau Anda sudah mampu dan orang yang punya uang tidak ada, yang jelas keluarkan dari kocek Anda. Jangan sampai Anda mati diwaris oleh keluarga Anda. Bagaimana mengeluarkan dari kocek? Bawa kepada seorang hakim yang dipercaya. Kalau ada, oh repot. Oke. Serahkan ke tempat yang baik. Fakir miskin, yatim piatu, kotak masjid itu Anda serahkan. Selesai, biar lepas dari Anda. Bebas, gak kena was-was lagi. Jadi mainan Anda halal. Mainan Anda jadi halal karena Anda sudah bayari. Hanya nanti jika suatu ketika yang bersangkutan kok ada, tinggal minta maaf aja langsung. Atau kita bayari lagi, seperti itu. Setelah itu nggak boleh anak kena was-was. Kami ingatkan siapa pun yang kena was-was. Was-was itu bukan masalah objek, bukan masalah bendanya, bukan. Tapi sakit di mentalnya. Nanti setelah sembuh dengan urusan mainan, yang lain lagi karena penyakit. Sakit di tenggorokan, minum. Dia makan nasi keras, tenggorokannya sakit karena nasinya keras. Bukan karena nasinya keras, biarpun dia makan agar-agar juga sakit karena tenggorokannya yang sakit. Kalau sudah mental yang sakit bisa saja, maka kami himbau kepada siapapun yang diuji oleh Allah dengan penyakit ini, pertama sabar, akan jadi pahala besar, tapi tidak cukup sampai di situ, berusaha untuk sembuh. Tanya kepada ahlinya, ada. Jadi was-was itu macam-macam, was-was ngunci pintu, was-was nyamannya menutup kompor, matikan kompor, was-was ini termasuk dalam ibadah dan sebagainya. Itu adalah masalah psikologi. Ini harus betul selesaikan. Selama ini kita menganggap itu masalah kebodohan ilmu saja. Dan memang Imam Ghazali mengisyaratkan karena kebodohan orang. Memang betul bodoh secara zahirnya itu adalah bodoh. Tapi nggak boleh disalahkan dia dengan kebodohannya. Karena dia sakit. Dia bukan bodoh. Maksud Imam Ghazali bodoh itu adalah aneh. Orang sudah ngerti tapi masih mengatakan tidak tahu. Dia tahu nih, kok kayak nggak tahu, kan bodoh. Dan benar yang dikatakan Imam Ghazali, Isyar Ghazali, maksudnya perilakunya itu loh kayak orang bodoh. Sudah wudu bilang belum wudu, kan aneh. Bahkan kayak orang gila. Sampai ada dikatakan orang was-was ini.
Bagaimana ceritanya orang kos dia sudah wudhu tapi kok mengatakan dia belum wudhu? Jawab guyonan, wallah alam, ulama ini tokoh ini menjawab guyonan atau benar? Mengatakan, oh dia batal wudhunya. Kenapa? Dia telah gila. Kok bisa? Wong dia sudah wudhu bilang belum wudhu, berarti kan gila. Dan gila membatalkan wudhu. Jadi ini adalah bahasa yang disampaikan. Maknanya bukan gila beneran. Maksudnya kalau dia tidak segera berbenah, makanya kita jangan dicaci, jangan diolok. Cuman kita ingin motivasi orang punya masalah begitu. Sebab kadang orang punya penyakit begini nggak mau berobat dia. Mau mencoba berobat ada caranya, ada ilmunya itu semuanya. Ahlinya ilmu kedokteran, ilmu sakit fisik ada caranya, ilmu sakit ada ilmunya. Tolong. Jadi tolong merapat kepada pakar-pakarnya, ahlinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Harus sampai sembuh dong. Jangan mau tersiksa dengan sakit-sakit semacam itu. Karena itu nanti bahaya pada ujungnya adalah putus asa. Kayak tadi kan putus asa, sudah capek, takut tidak diampuni, nanti dituntut di akhirat. Sudah mau apa lagi dah? Naudzubillah. Putus asa bersama iblis. Sampai kenapa ada orang bunuh diri dan sebagainya. Dia sebenarnya bukan pengen mati, hanya dia tidak ada semangat untuk hidup. Akhirnya bingung dia. Ya, seperti itu. Tolong, jadi karena ini banyak sekali masalah itu. Hanya kenapa kok kami selalu sampaikan, kami himbau, tolong datang kepada ahlinya. Biar diberi solusi. Dan kami ingin, mohon doakan, kami punya keinginan, punya satu tempat. Karena begitu banyak orang punya permasalahan ini, adalah punya satu tempat dan sudah dirintis. Mohon didoakan, di situ adalah akan berkumpul orang-orang yang ngerti dalam ilmu ini, bukan ilmu syariat saja, bukan. Ahlinya di bidang masalah ini, dia akan mencoba menyelesaikan permasalahan umat. Nah, ini mau didoakan, ini harus ada proyek besar ini. Rumah sakit yang menyelesaikan fisiknya orang kan banyak. Tapi masalah psikis belum ada. Apalagi nanti psikologi yang digabungkan dengan urusan syariat, waswas akidah ada, waswas ini ada. Harus selesaikan. Belum lagi di sana ditambah kelemahan ilmu, namanya fikih salah faham. Gara-gara kesalahpahaman ustadz, orang jadi waswas. Problemnya banyak, kompleks. Bukan sekedar masyarakat. Tapi problem yang lain menjadikan orang stres, was-was. Ini perlu kita perlu merencanakan yang demikian ini dan semoga dimudahkan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.